Begini.哎呦，阿妈已经买了刀削牛肉面，你要赶快回来吃，当成今天的午餐。有。不要，姐姐，不要，姐姐。Akhir. Ini sekarang itu adik saya yang ada di kampung halaman itu adik saya menikah teman-teman. Tase wes semua. 他南门市场要搬到这边。对呀。Tase. Oh. Nah seperti ini ya teman-teman. Banyak banget ini. 100. Ipaisan deh. Budal maem balik maem. Ini tuh mie kuah tomat teman-teman. Mie sapi kuah tomat. Ini rezeki ya, dibeliin nyonya makanan. Sebenarnya aku tuh mau ngajak nyonya ke ini tempat ini, mau tak traktir. Ayo nyonya tak traktir gitu. Kita jalan ke sana, nyonya nggak mau. Ini tuh modelnya kayak gini teman-teman. Mien keta. Mien keta. Mie-nya itu dipotong-potong tebel-tebel kayak gini. Bukan mie yang itu, bukan. Dai-dai ya mai ke titi ya, dai-dai. Tabu ya. Jadi ada telur, ada daging sapi dan lain-lain. Rasanya tuh gurih, asin, micin kayak gitu, enak banget. Ini nyonya aku dikasih cabai aku. Mantap juga kan. Halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayo, semangat. Nah ini ceritanya mie sapi dari Nanmen Market, Nanmen Sejang yang ada di CKS teman-teman. Ini tuh aku pertama kali makan itu, ini rekomendasi dari CC, anak nyonya. Kemarin nyonya aku beli pertama kali cuman beli 1 porsi, kita makan berdua. Dan aku kaget banget rasanya kok seenak ini, kayak gitu, cocok banget sama aku. Dia ada daging sapi kan, protein, ada telur, ada sayuran. Terus mie-nya banyak banget, mien keta. Jadi kayak tepung gitu, diadon terus dipotong-potong gitu, mie tapi dipotong, bukan dicetak yang panjang-panjang. Dia lebih tebel, ukurannya lebih gede. Nyonya aku katanya 1 porsi kan kamu habis yuk, jadi nyonya juga beli 1 porsi. Nyonya aku lapar. Nyonya aku tadi jam 9 itu makan sebelum berangkat lihat dokter, terus pulangnya makan lagi, padahal baru setengah 12-an. Aku tadi ditelepon, yuk cepetan pulang, nanti minyak cepetan dimakan gitu. Pertamanya telepon rumah, aku mandi teman-teman, nggak aku angkat ya, aku pleset nanti. Terus habis itu menantunya mengirim voice note kayak gitu. Contoh. Kamu pada 昨天我说要不要丢掉？他就说不要啊。早上我有吃2块。对呀。他怎么样讲？不一样，不像戴斯那个跟这个不一样，但是这个切细下去炒也可以。Nah, video ini sebenarnya saya rekam itu tepatnya pas banget hari Minggu, teman-teman. Entah video ini tayangin nanti kapan, saya tidak tahu. Tapi tepatnya ini saya merekamnya pas hari Minggu. Ini sekarang itu adik saya yang ada di kampung halaman itu, adik saya menikah, teman-teman. Nggak apa-apa yuk, misalkan kamu dilangkain adikmu menikah duluan. Menurut aku nggak apa-apa. Yang mana yang namanya jodoh, rezeki maut, Gusti Allah sing ngatur. Ketika laki-laki wis gimana, wis bisa, wis memang niatnya nikah ya nggak apa-apa. Karena memang saya ini sebenarnya umurnya ya wis 30, sebenarnya harusnya nikah. Tapi jangan menikah karena umur bukan batasan untuk menikah kayak gitulah. Cara pandang saya ketika saya ingin menikah itu berbeda teman-teman. Ada orang ya pokoknya saya suka, saya cinta, saya menikah. Pokoknya menikah ya menikah, wis jatuh cinta, pokoknya aku wis menikah, wis aku siap kayak gitu. Ya orang itu akan menikah. Memang ya wis siap lahir batin ibaratnya. Silahkan. Tapi kalau saya tuh mikirnya tuh panjang banget teman-teman. Ketika kita menikah, kalau bisa itu sudah mapan.
sudah puas dengan masa muda kita. Jadi kita nggak akan menyesal kayak gitu loh. Ini menurut saya ya teman-teman, saya masih anak-anak, saya juga nggak paham. Maksudnya pemikiran saya belum sedewasa itu. Saya pengen berjuang dulu merubah nasib. Saya pengen berjuang dulu meraih apa yang saya cita-citakan dan apa yang saya impikan, sejauh mana saya bisa mencapainya. Terus dulu itu karena memang orang tua saya menikah itu, pas rumah tangga orang tua saya itu serba kekurangan. Saya ada di tengah-tengah itu dan saya merasakan sebagai mbok saya yang berjuang luar biasa kayak gitu. Jadi saya menikah itu, saya belajar dari orang tua saya kayak gitu loh. Tak jadikan, oh nanti ketika saya menikah, ya alhamdulillah kalau misalkan dapat orang kaya itu bersyukur banget, alhamdulillah. Tapi saya nggak bangga ketika mendapatkan suami kaya, itu enggak. Kalau menurut saya laki-laki itu nomor satu itu laki-laki yang bertanggung jawab dunia akhirat, itu yang nomor satu. Laki-laki yang lambe ini bukan lambe perempuan. Nah itu ya harus teman-teman. Seperti itulah. Terus laki-laki yang jangan sumbari gede, omongannya gede tapi kenyataannya nol, itu saya juga jangan kayak gitulah. Antara perkataan dan perbuatan itu selaras kayak gitu, jangan omong gemede. Tapi orang tua saya itu tipe orang tua yang mau menikah ya monggo, itu kehidupan kamu mau bagaimana monggo, orang nikah umur piro ya monggo. Orang tua saya itu tidak pernah yang bilang kamu harus ini, kamu harus itu, enggak teman-teman, membebaskan anak-anaknya. Jadi ketika adik saya umurnya piro aku ya lali ya teman-teman, adikku umur piro aku ya gak paham, mungkin 25 lah mungkin. Sebenarnya alhamdulillah ketemu jodoh yang memang baik, perempuannya baik kayak gitu loh. Menikah muda itu juga manfaatnya banyak banget teman-teman. Jadi ketika nanti wis gede kayak gitu, umur 40, anaknya wis gede, terus orang tuanya masih muda, itu kayak yang gimana ya bilangnya ya, kayak enak gitu loh. Tapi hidupku adalah pilihanku, seperti kata Farel Aditya. Jadi saya masih pengen berjuang teman-teman. Kayak saya pengen merubah nasib saya pengen menata hidup saya dari segi ekonomi itu supaya setidaknya bukan menjadi kaya raya, bukan, tapi setidaknya itu kayak tanggane lah. Ibaratnya mau makan nggak susah, punya tegalan walaupun kecil, pengen punya rumah sendiri yang kalau misalkan angin gede saya tidak ketakutan, seperti itu. Karena memang saya dilahirkan dari keluarga yang memang serba kekurangan. Dari segi makan juga kurang, terus dari segi tempat tinggal juga zaman dahulu kala itu teramat sangat minim, seperti itulah. Nah pokoknya selamat pernikahan, untuk pernikahannya adikku ya. Semoga menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warohmah. Ketika seorang laki-laki menikah ya harus bertanggung jawab atas pilihannya, menafkahi istrinya lahir batin dan keluarganya, seperti itu. Terus kalau bisa jangan pernah menyusahkan orang tua, harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu wis pilihanmu, ya itu harus menjadi tanggung jawabmu, kayak gitulah. Seperti ini ya. Begini. Seperti ini ya. Nah, sekarang itu baru jam 12, belum ada, suruh makan. Nah, ini dikirimin video sama foto-foto ya teman-teman. Adikku menikah kayak gitu. Nah, saya tidak mempublish keluarga saya karena privasi. Kalau misalkan suatu saat nanti saya ingin mempublish keluarga saya ketika saya wis pulang ke Indonesia ya teman-teman, mohon maaf ya, nggak tahu nanti kalau berubah pikiran foto ini tak upload sedikit kayak gitu. Alhamdulillah lah, pokoknya keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Saya sebagai kakak ya pokoknya isone ndongakno yang terbaik. Terus ini aku tadi dapat voice note dari menantu Nyonya suruh makan. 牛肉面。哎呦，阿妈已经买了刀削牛肉面，你要赶快回来吃，当成今天的午餐。 Nah, dikiranya kan aku pergi, padahal aku mandi. Terus katanya suruh sepetan pulang, suruh
makan ini mie ini. Ini mie itu dipotong pakai pisau kayak gitu, srek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan banyak yang nanyain, kenapa adiknya menikah kok nggak pulang, Mbak? Balik arnyapo. Balik itu bukannya balik arnyapo, adikku menikah yang penting didoakan. Karena apa? Karena PP itu kan butuh uang, teman-teman. Semuanya butuh uang. Nanti kalau saya pulang ke Indonesia, baliknya tuh berat banget, susah banget. Nanti malah yang ada aku nikah malahan. Nah, bismillah ya. Mungkin kalau orang diet kurang suka, teman-teman. Tapi ini tekstur namanya mien keta. Teksturnya tuh kenyal kayak topoki. Kayak cilok gitu. Gurihnya Masya Allah. Memang gurihnya tuh dari daging sapi ditambahin micin, ada manis, asin, gurih, enak banget. Tapi ungel maknya, karena dia itu gimana ya, panjang nggak panjang, dia ibien, terus kayak licin. Ini free dari Nyonya, 130 NT teman-teman. 65.000 rupiah. Masya Allah, ongel. Daging sapinya tuh gini, daging sapi potong-potong gitu loh. Makan ini tuh kayak makan hotpot, bukan nyurumin. Bentukannya kayak hotpot, tapi kuahnya tuh dikasih telur, dikasih ini, kasih itu, bumbunya lebih kerasa gitu. Mau pakai sambal terasi atau nggak pakai sambal terasi itu enak. Kemarin dulu tak tambahin sambal terasinya Mbak Bro, itu enak ini. Maamnya susah ya, mie-nya tuh jatuh-jatuh gitu loh. Aduh. Tomato. Tomato itu ada asam-asam gitu. Enak. Tergantung ke selera masing-masing ya. Kalau menurut aku enak. Ada juga YouTuber Taiwan yang memang udah pernah mereview ini. Tebel kayak gini mie-nya. Susah ngambilnya, susah. Ini maamnya pantasnya tuh pakai garpu, ditonyok gini, nyok gini. Kalau yang zaman dulu itu mien ketanya itu banyak yang dimakan Nyonya. Ini tuh satu porsi.
Ya. 那你吃不够，我再放盘菜给你吃，不要，姐姐，不要，谢谢，好不好？不要，谢谢，小奥，不要，谢谢。你跟我吃了完再帮我吃啊。姐姐说晚上有吃，啊，姐姐说晚上有吃。哎呦，我晚上想吃臭豆腐吗？等一下我买给我们一起吃。等一下下午还可以吃，呆呆。这个面不会膨胀，呆呆。不会，很像那个年糕tteokbokki。这个是面粉是白米，太太，是面粉做啊，是白米做，很像那个对年糕。Definisi kuahnya itu gurih, asam, manis, enak. Aku udah nggak punya sambal terasi, untung sama nyonya ini ditambahin sambal tadi. Jadi dia itu ada kacang ini loh teman-teman, ada kayak kacang-kacang ala tradisional Taiwan namanya imsia, fermentasi kacang kedelai hitam. Sebenarnya makanan Indonesia tuh juga enak-enak ya teman-teman. Dari gulai, soto, semuanya tuh kan enak-enak ya. Ini kalau kayak ceceku itu menjaga pola makan berat badan itu nggak mau makan ini banyak-banyak. Ini karbo. Mangannya rada riwet. Gak iso bermartabat. Silahkan dicoba ya. Kalau kesana bawa sambal terasi sendiri, di Nanmen Market deket CKS lantai 2, harganya cuma 130 NT, rekomen banget. Teman sama saudara nenyonyaku tuh banyak yang nggak mau makan daging sapi. Orang Taiwan tuh banyak yang nggak mau daging sapi, karena daging sapi itu kasihan kayak gitu atau apa, pokoknya ya nggak mau makan daging sapi gitu lah. Kenyang banget. Sampai tetes terakhir. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ini sama nyonya ya, pulang dari belanja. Belanjanya banyak banget loh. Nah ini Taiwan untuk family Mart.
本阿弟的休息。在里面吹冷气。哦，以前他不要哎，以前他不要吹冷气。Seperti ini. 小心啊！快快！家。哦，面子。来，爸爸妈妈放。哦，有张张跟台，他小朋友呢？哦，有一个小孩的地方，20个小时丢在那边，很像。奶妈。Jam 5 ya, kita pulang. Seorang wanita yang BB ideal ketika jalan tidak boleh bungkuk. Harus tegak seperti ini. Sini ya tidak boleh bungkuk. Nah, terus kalau jangan begagah, juga jangan terlalu dempet. Seperti ini, cetak-cetak. Seperti model. Tidak boleh seperti ini, kata Cece. Tidak boleh. Tidak feminim. Nah, ini ya, hari ini tadi cucu nembokku 2 sama Cece, kita pergi ke Ime, sama pergi ke warung jajanan. Ini mau persiapan sembahyangan bulan hantu di Taiwan. Nah, karena ada cucunya 2, aku nggak mau bikin video ya. Cucunya nggak suka di video atau masuk video atau kayak, nggak suka lah, privasi kayak gitu, aku juga nggak mau. Seperti ini. Masih ke toko Korea. Pokoknya isinya macam-macam. Manis, anak-anak suka yang manis-manis. Pokoknya semua sugar. Banyak banget. Saya ini oke. Seribu lebih lah. Semua ada harganya. Cekak putau semua putau dai. Repen tak putau. Coklat semuanya tuh. Ini nanti tuh untuk sembahyangan dewani dulu ya. Setelah itu baru kita makan. Nah, ini sin ramyeon yang biasa itu ya. Terus 20. 2 sin ramyeon ini kesukaan ini ya. Makanya beli 2. Ini aku ditawarin mbokku, aku ambil 1. Ada label halal ya teman-teman. Jangan khawatir. Nah, ini mie apa saya enggak tahu. Mie Korea juga 125. Nah, ini manis, ini pokoknya itu anak kecil tuh sukanya makan kayak gini ya, sugar. Saya enggak mau nih coklat ini ya sugar. Ini ya sugar. Ini ya sugar. Ini kayak rasa anggur. Ini kayak yang carbonara itu ya, tapi katanya rose itu mawar berarti. Apa bukan carbonara itu? Kayaknya beda teman-teman. Samyong. Ini udah hampir expired loh. Ini tuh kayak puff gitu teman-teman. Dalamnya manis pol. Ini juga dalamnya manis pol. Nah, coklat ya, coklat premium dari Ime. Nah, ini tteokbokki teman-teman. Aku mau beli tapi tak undur-undur ya. Karena apa? Karena ini adalah karbo. Nah, seperti ini. Sweet and spicy. Agar-agar Ime, agar-agar. Kayak permen-permen manis-manis gitu. Kenyul-kenyul. Nah, ini juga agar-agar. Lah ya. Ini empuk taruh di atas ini gak apa-apa. Di sini. Nah, ini kayak ring-ring itu teman-teman. Ini enak, aku suka, lucu, gurih gitu. Kayak rasanya dari kentang-kentang seperti itu, ala Japanese juga. Gurih-gurih, asin, enak. Nggak tahu, katanya ala anggur-anggur gitu. Kayaknya nggak usah dimasukin kulkas ya. Kok packagingnya kayak gini? Ya nggak usah masuk kulkas lah. Nah, bulan hantu di Taiwan itu ibaratnya sasi suro di Indonesia. Nggak boleh ada acara pernikahan katanya. Misalkan kita jemur baju itu jam 5 sore, baju suruh angkat. Apalagi mitosnya. Ada majikan yang bener nggak boleh pakai baju hitam. Kalau majikan yang dulu katanya nggak boleh pakai baju merah.
Tapi kalau memang nyonya aku tuh nggak suka kalau aku pakai baju hitam dari dulu, teman-teman. Mau bulan hantu atau nggak bulan hantu tetap nggak suka. Baju hitam tuh artinya kayak kedukaan gitu. Tak taruh depan. Loh lah nang kok ni orang punya cara. 哦，现在还不饿哎。 Oh, teng sawan ni ten no. 真的吃那个肉哈，就 Nyonya aku suka makan buah persik ya, teman-teman. Nah, bentukannya kayak gini. Kita katanya kalau misalkan beli itu nggak boleh megang pakai tangan gini, nggak boleh, teman-teman. Ini karena wis dibeli boleh. Bentukannya seperti ini. Nah, suka apa nggak suka itu tergantung ke selera masing-masing ya. Kalau nyonya aku ya suka banget. Dicuci dulu ya, baru dipotong. Bismillah. Ini matang, beneran matang. Oh, dalamnya rusak. Kucur tenangnya, aku emosi jiwa orang. Rusak. Dalamnya rusak, bro. Ciloko. Rusak wis matang. Bukan ulat ya. Tapi emang rusak. Dulu aku nggak mau makan banyak-banyak ya. Kayaknya kalau dilihat dari warnanya wis rusak ya. Nggak tahu. Ciloko white ya. Segan kan no? Contoh-contoh yang没有坏，为什么变？颜色变，是不是？ 没有坏。没有坏，本来它的颜色这样啦，是不是？它是红丝肉啦，红肉。这个一般还有一半啦，一般吃不完啦。太甜也不能吃太多的。没有甜，你吃看看。没有甜。那如果没有甜，代表不好啊。好吃。不好也常常说日本的水蜜桃。太贵了，250有没有？忘记我太太，250有没有？不要跟你讲，忘记了，是350。我跟你讲，我有牌哦，那个买的时候跟我买哦。我买这2颗你没有买，有，他跟我说日本哦。前面的2颗你以前有一次买了2颗你有拍，有这个有牌真的。这个2颗啊你没有拍到。有，那个香可乐那个老板跟我讲，那个以后香那个，如果不要你，可以送到那边。这个1颗400，我买2颗。不对，你1颗你拿出来照啊。的水蜜桃。另外再给你。但是不会太甜了，对呀、是我的嘴巴坏掉吗？本来就没有太甜啊。来尝尝，好甜呢。对啊。水分很多，有没有香味啊，太太？它的香味够不够香？不够香。